Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Fuadi dengan nomor NIM 53010210119. Saya dari kelas SPIA dan memenuhi tugas dari Bapak Ahmad Faidi selaku pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Klasik. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu Khulafaur Rasyidin atau periode Khulafaur Rasyidin. Sebelum masuk pembahasan, mari kita ulas dulu apa itu Khulafaur Rasyidin. Baik, yang pertama kali kita akan ulas yaitu mengenai pengertian Khulafaur Rasyidin. Pengertian Khulafaur Rasyidin menurut bahasa yaitu Khulafaur Rasyidin berasal dari kata khulafa dan ar-rasyidin. Kata khulafa merupakan jamak dari kata khalifah, artinya pengganti, sedangkan kata ar-rasyidin artinya mendapat petunjuk. Jadi arti Khulafaur Rasyidin menurut bahasa adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin, atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khulafaur Rasyidin menurut istilah adalah pemimpin umat dan kepala negara yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW secara resmi. Istilah Khulafaur Rasyidin merujuk pada 4 orang khalifah. Namun, sebagian ulama menganggap bahwa Khulafaur Rasyidin atau khalifah yang memperoleh petunjuk tidak terbatas pada keempat orang tersebut di atas, tetapi dapat mencakup pula para khalifah setelahnya, yang kehidupannya benar-benar sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi. Salah seorang yang oleh kesepakatan banyak ulama dapat diberi gelar Khulafaur Rasyidin adalah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Bani Umayyah ke-8. Kekhalifahan ini terdiri atas 4 orang, yang mana 4 orang tersebut adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama kali kita akan ulas yaitu mengenai Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, ia bernama asli Abdullah bin Abi Quhafah. Beliau lahir tahun 572 Masehi dan wafat pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi atau tanggal 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Beliau termasuk di antara as-sabiqun al-awwalun, atau yang berarti mereka yang paling awal memeluk agama Islam. Abu Bakar adalah sahabat paling dekat dengan Nabi SAW. Dia yang menemani Nabi ketika hijrah. Dan pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, yaitu setelah Rasulullah SAW wafat, bahkan jenazah Nabi belum dimakamkan, kaum Ansor berkumpul di Syakifah Bani Sa'idah untuk mengangkat khalifah dari kaum Ansor. Namun, kaum Muhajirin tentu saja menolak. Maka terjadilah perang mulut dan hampir saja konfrontasi. Namun setelah kedatangan Abu Bakar dan beliau memberikan penjelasan, kedua golongan itu dapat didamaikan, lalu Abu Bakar didaulat dan dibaiat oleh mereka untuk menjadi khalifah. Kebijakan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang pertama yaitu meneruskan usaha Nabi SAW, yaitu mengirim pasukan dipimpin oleh Usama. Dan yang kedua, memberantas kaum murtad, kaum yang ingkar zakat, dan para nabi palsu. Yang ketiga, yaitu membukukan Al-Quran. Dan yang keempat, yaitu melakukan ekspansi ke Suriah dan Irak. Wafatnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, beliau meninggal pada tanggal 23 Agustus tahun 634 di Madinah pada usia 63 tahun. Abu Bakar dimakamkan di rumah Aisyah di dekat Masjid Nabawi, di samping
makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian khalifah yang kedua yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Nama lengkap Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza, dilahirkan di Mekah dari Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail al-Makhzumi al-Quraisy dan ibunya Hantamah binti Hashim. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara yang hak dan yang batil. Berikut kisah Umar memeluk agama Islam. Umar adalah salah seorang yang sangat keras dalam melawan pesan Islam dan sering melakukan penyiksaan terhadap pemeluknya. Pada suatu saat, Umar berketetapan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Saat mencarinya, ia berpapasan dengan Nuaim bin Abdullah yang memberi tahu bahwa saudara Fatimah juga telah memeluk agama Islam. Umar terkejut atas pemberitahuan itu dan ke rumahnya. Umar menjumpai saudaranya sedang membaca ayat-ayat Al-Quran. Ia menjadi marah dan memukul saudaranya. Namun, ia menjadi iba dan kemudian meminta agar bacaan tersebut dapat ia lihat. Ia sangat terguncang oleh isi Al-Quran tersebut dan kemudian langsung ingin memeluk agama Islam pada hari itu juga. Proses pengangkatan Umar sebagai khalifah. Umar diangkat menjadi khalifah atas dasar wasiat dari Abu Bakar. Ketika Abu Bakar sakit, beliau menyuruh Utsman menulis wasiat bahwa penggantinya adalah Umar. Walaupun wasiat namun sebelumnya telah dikonsultasikan dengan tokoh Muhajirin maupun Ansor. Abu Bakar membuat wasiat karena beliau khawatir jika setelah beliau wafat nanti dan belum ada yang ditunjuk sebagai khalifah, maka akan terjadi konflik sebagaimana yang terjadi dulu di Saqifah Bani Sa'idah. Kemudian kebijakan Khalifah Umar. Kebijakan Khalifah Umar yang pertama yaitu ekspansi ke Persia, Damaskus, Suriah, Palestina, dan Mesir. Yang kedua, pemberlakuan kalender Hijriah. Dan yang ketiga, perbaikan sistem pemerintahan dan peradilan. Yang keempat, renovasi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dan yang kelima, perbaikan sistem keuangan atau yang dimaksud dengan Baitul Mal. Wafatnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lu'lu' atau Abdul Mughirah, seorang budak pada saat ia akan memimpin sholat subuh. Abu Lu'lu' adalah salah seorang warga Persia yang beragama Majusi. Pembunuhan ini konon dilatar belakangi dendam pribadi Abu Lu'lu' terhadap Umar. Ia merasa sakit hati atas kekalahan Persia yang saat itu merupakan negara dikdaya oleh Umar. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu 25 Zulhijjah atau tahun 23 Hijriah atau tahun 644 Masehi. Makamnya berdampingan dengan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang termasuk as-sabiqunal awwalun. Ia adalah orang yang pertama dari keturunan Bani Umayyah yang masuk Islam. Ia mendapat gelar Dzul Nurain.
karena menikahi dua orang putri Nabi, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Wal hijrataini, hijrah ke Habasyah dan Madinah. Utsman adalah khalifah ketiga yang memerintah dari tahun 644 pada saat umur 70 tahun hingga 656. Beliau memerintah selama 12 tahun. Proses pengangkatannya sebagai khalifah yaitu sebelum Umar bin Khattab wafat, ia menunjuk tim yang terdiri dari 6 sahabat, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awwan, Thalhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka diangkatlah Utsman yang berumur 70 tahun menjadi khalifah ketiga dan yang tertua, serta yang pertama dipilih dari beberapa calon. Kebijakan Utsman bin Affan. Kebijakan Utsman bin Affan yang pertama yaitu perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Lalu mencetuskan ide polisi keamanan bagi rakyatnya. Yang ketiga, membuat bangunan khusus untuk mahkamah. Yang keempat, membangun pertanian. Dan yang kelima, ekspansi Asia Tengah, Armenia dan Azerbaijan, Persia, Khorasan, Afrika Utara, Ciprus, dan Rhodes. Dan yang keenam, membentuk angkatan laut yang kuat. Dan yang ketujuh, yang terakhir, yaitu kodifikasi Al-Quran dalam satu mushaf yang dikenal dengan sebutan Mushaf Utsmani. Wafatnya yaitu selama masa 6 tahun terakhir jabatannya, Utsman mengganti gubernur wilayah yang tidak cocok atau kurang cakap dan menggantikannya dengan orang-orang yang lebih kredibel. Inilah yang mengakibatkan timbulnya fitnah bahwa Utsman berlaku nepotisme, hingga timbul demonstrasi dan berakhir dengan tragis, yaitu terbunuhnya Khalifah Utsman. Utsman dibunuh saat sedang membaca Al-Quran. Peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman ini dikenal dengan Al-Fitnatul Kubro. Kemudian khalifah yang terakhir, yaitu khalifah yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dilahirkan di Mekah, daerah Hijaz, Jazirah Arab pada tanggal 13 Rajab. Menurut sejarawan, Ali dilahirkan 10 tahun sebelum dimulainya kenabian Muhammad SAW, sekitar tahun 599 Masehi atau 600 Masehi. Ali masuk Islam sejak usia kanak-kanak dan tergolong as-sabiqunal awwalun. Ia diambil Nabi Muhammad SAW sebagai anak angkat dan kemudian diperistrikan dengan Fatimah Az-Zahra. Proses pengangkatannya sebagai khalifah. Proses peristiwa pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan mengakibatkan kegentingan di seluruh dunia Islam yang waktu itu sudah membentang sampai ke Persia dan Afrika Utara. Pemberontak yang waktu itu menguasai Madinah tidak mempunyai pilihan lain selain Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Waktu itu, Ali berusaha menolak, tetapi Zubair bin Awam dan Thalhah bin Ubaidillah memaksa beliau sehingga akhirnya Ali menerima baiat mereka. Kebijakan Khalifah Ali bin Abi Thalib yaitu memecat para gubernur yang telah menyalahgunakan kekuasaan
sehingga menimbulkan pemberontakan. Dan yang kedua, mengatasi berbagai pemberontakan. Dan yang ketiga, perbaikan keuangan negara. Yang keempat, perbaikan tulisan Arab. Wafatnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, beliau meninggal di usia 63 tahun karena dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, seorang yang berasal dari golongan Khawarij, saat mengimami sholat subuh di Masjid Kufah pada tanggal 19 Ramadan, dan Ali menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah. Ali dimakamkan secara rahasia di Najaf. Bahkan ada beberapa riwayat yang menyatakan bahwa ia dikubur di tempat lain. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika banyak kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.